Halo, assalamualaikum guys. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya semuanya. Selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jadi di sini gue tuh lebaran di Jakarta, dan saat ini di Jakarta ada kebijakan kalau tarif transportasi umum itu dari mulai KRL, LRT, MRT, terus Transjakarta gitu, itu tuh semuanya digratisin. Ataupun kalau ngetap, ya ngetap tuh Rp1 sih lebih tepatnya gitu. Oleh karena itu, ini gue mau nyobain nih gimana naik semua transportasi umum itu beneran Rp1 apa enggak gitu. Tapi menurut gue itu sih kayak di Jakarta aja ya, maksudnya kalau dari Bekasi, Depok, Tangerang gitu-gitu gue kurang tahu ya, Bogor juga gitu kan, apakah mereka kebagian Rp1 itu atau enggak gitu. Tapi untuk lebih amannya sih gue coba keliling Jakarta dulu sih dengan tarif Rp1 ini. Pakai ini ada Briji dari itu sih, dari kartu alumni gitu. Dan coba kita langsung aja ya. Ini gue udah di stasiun Klender baru ya di seberang gue ini. Jadi ini mau masuk dulu. Yuk kita ikuti perjalanannya. Ya ini lagi di jembatan penyeberangannya. Kita mau masuk ke stasiun Klender baru. Ya tadi gue udah nyoba ngetap sih. Pas ngetap tuh saldonya sih 4.700 ya. Kan asumsinya kan karena Rp1 jadinya bisa gitu. Nah ternyata ini saldonya kurang gitu. Wow, apakah ini masih tarif normal gitu, padahal udah di Jakarta ya. Tapi ini gua mau nyoba pakai ini sih, pakai Gojek ya, di aplikasi Gojek ada saldo sih di situ. Apakah di saldo Gojek itu bakal 3.000 atau Rp1? Kita lihat dulu aja. Oke, tadi udah nanya sama satpam di stasiun ini gitu ya. Katanya kalau KRL ternyata normal guys. Jadi tetap gitu ya, KRL harga 3.000, 3,5. Ini ada yang lagi masuk KRL. Itu tujuan Bekasi sih. Ini kita mau ke Jakarta gitu ya. Nah, gue penasaran ini apakah di Jakarta ini ketika kayak naik LRT, MRT, Transjakarta gitu, apakah dapat Rp1 itu? Patut ditunggu sih. Tapi yang pasti KRL kayak nggak pernah deh. Padahal gue naiknya dari Klender baru loh di Jakarta Timur. Ini kita lihat saja. Kita udah di stasiun LRT. Ini kita naik LRT. Mari kita coba apakah benar. Semoga benar aja ya guys. Jadinya kartunya berguna. Kan lumayan ya. Jarang-jarang naik LRT Rp1.
kalinya coklat banget. Itu ada busanya, udah coklat ada busanya. Polusi emang. Jadi ternyata untuk naik kayak LRT gitu juga nggak bisa dalam saldo 4.000 guys. Jadi harus ada saldo minimal gitu. Saldo minimalnya setahu gue di LRT, MRT gitu-gitu itu 10.000 gitu. Jadi gue top up dulu 10.000 dan struknya gitu ya. Jadi sepertinya bisa sih semuanya Rp1 bisa, cuma ya gitu harus ada saldo minimalnya tuh disesuaikan juga. Udah kalau gitu ini udah ini juga udah nyampe di stasiun LRT Harjamukti ini, dan kita akan menunggu keretanya. Bye. Attention please. The train heading to Harjamukti is going to leave from platform number 1. Kereta yang memasuki jalur 2 berhenti di sini. Mohon jangan naik kereta. Attention please. The train entering platform number 2 terminates. Please do not board the train. Tujuan akhir Harjamukti. Welcome to LRT Jabodebek Cibubur Line. This train is bound for Harjamukti. Rasuna Sai, pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Rasuna Sai. Ini gue turun di Pancoran. Soalnya ini mau ke Blok M, jadinya kita transit dulu. Ini roadnya Transjakarta sih, habis ini kita lihat Transjakarta apakah benar Rp1. Ini kalau kita naik LRT kayak gini tuh stasiunnya kesannya bersih loh. Kita lihat aja sih kayak sekarang kalau lihat di belakang gue tuh beda banget sama KRL. Mungkin
mungkin itu pengaruh tarif juga kali ya. Nggak apa-apa sih. Ini sebelum kita lanjut ke Blok M, kita sholat dulu saja. Ini kita udah selesai sholat, mari kita lanjutkan perjalanan. Ini ada gate keluarnya, kita ngetap dulu. Jadi di LRT ini sama untuk itu ya, hari ini sama besok tuh Rp1, tapi harus sesuai saldo minimum. Kalau LRT itu 10.000, sama MRT mungkin 10.000 juga gitu. Jadi ya apa? Oh ya. Jadi ya kalau belum 10.000 saldonya kayak tadi cuma berapa? Cuma 4.000 gitu. Ternyata nggak bisa. Tapi gue masih penasaran sama KRL sih. Soalnya KRL itu kan saldo minimum tuh 5.000 ya. Tadi kan 4.000. Apakah nanti pas naik KRL ternyata bisa Rp1? Kayak perlu dicoba lagi. Ini kita udah di Transjakarta. Apakah Rp1? Kita lihat ya. Tadi saldonya 13.248. Nanti kalau di tap out, apakah berkurangnya jadi 10.000 di mana itu tarif normal, atau jadi 13.247 yang cuma berkurang Rp1? Maksud kita itu sih, kita cek nantinya. Ini udah di Jakarta sekarang, kita nunggu arah yang ke Blok M. Kita udah nyampe Blok M sih. Kalau Blok M tandanya tuh kalau halte bisnya tuh kayak lingkar begini tuh di Blok M, guys. Nah, ini kita keluar. Apakah Rp1? Rp1 sih, soalnya tadi ada tulisannya Rp Rp1 gitu di tap-tapannya, di mesin tapnya gitu. Mantep deh, berarti Transjakarta LRT udah terbukti ya untuk Rp1. Tadi kita coba MRT kali ya di sini. Ya, ini gue udah di Blok M. Oh, ternyata ini yang bagian tempat nongkrongnya tutup, guys. Bisa dilihat gak sih? Bagian tempat nongkrongnya tuh tutup. Nah, tuh.
ya kenapa ini di ini weh, di M Block-nya kebanyakan tutup ya, apa pada ini juga sih, pada mudik ya, jadi gak bisa disalahin, cuma beberapa doang yang buka di M Block. Nah, kenapa Blok M? Soalnya gue pengen lihat, biasanya ini Blok M ini nih suka rame banget, apalagi pas hari kerja, hari libur, ataupun pas nyari takjil gitu. Makanya coba ke Blok M pas lagi lebaran kayak gini gimana. Wah, ternyata sepi. Sesepi itu ternyata. Apa ini di M Block-nya ya tadi ya. Ya overall inilah boleh lah perjalanannya dari KRL terus LRT terus MRT, belum MRT ya, LRT habis itu Transjakarta gitu ya. Ini Rp1 semua yuk. Dan apa, Blok M ini kenapa gue pilih juga karena transportasinya tuh kalau mau kesini tuh enak. Naik Transjakarta bisa, selain naik Transjakarta juga naik MRT bisa. Itu sih makanya apa gue coba pilih sini gitu sih, makanya gue coba pilih sini di Blok M. Dan ini kan ada itu ya, biasanya ada tamannya gitu guys. Ini kita coba ke tamannya gitu dulu ya. Ini loh, ya tamannya biasanya ini juga rame banget loh. Dan ternyata Blok M bisa sepi. Gak expect aja sih, kafe-kafenya juga libur, kalian pada tutup lah kafe-kafenya. Kafe-kafe pada tutup di taman literasi ini. Ya, ini salah satu advertisement-nya ya. Ya gitu sih. Ya banyak yang tutup sih. Dan ini kayak baru pertama kali gue tuh outfitnya tuh kayak gini loh, baju muslim terus sarungan. Ini terakhir pergi-pergi kayak gini sarungan tuh di Malang weh. Soalnya kayak nyoba mumpung Idul Fitri sekalian aja. Dan enak ya ternyata bos, pergi-pergi kayak gini sarungan. Tapi emang ini sih sepi di sini. Banyak yang tutup juga. Ada beberapa yang buka cuma jangan banyak gitu. Ya ada tempat buat duduk-duduk juga sih di sini. Ya lagi. Nah itu buat LRT-nya, MRT bisa dinaikin dan turun lewat sini gitu. Ini tempat buat santai-santai gitulah ya. Namanya Plaza Bunga sih. Tahu ya Plaza Bunga artinya apaan ya? Ya gitu sih. Kita coba ke bagian ini ya. Bagian yang Plaza Blok M nya kali ya. Ini ada yang rame loh di sini. Ada yang rame.
tapi dimsum. Gue suka heran sih kenapa dimsum tuh ramai. Dan ini termasuk sepi loh di sini guys, sepi banget. Maksudnya ya kalau misalnya rame tuh Blok M tuh nggak kayak gini ramenya. Ini sepi loh. Emang bener ya apa Jabodetabek tuh cuma butuh lebaran ya kalau mau sepi. Isinya pendatang semua soalnya di sini. Ini kita coba ke bagian ini ya deh, bagian Blok M Plaza ini. Ini cuacanya sih mendung ya, tapi walaupun mendung gitu, ini hujannya kayaknya nggak dalam waktu dekat juga sih. Soalnya biasanya tuh Jakarta tuh mendung-mendung kayak gini, tapi hujannya paling 3 jam, 4 jam kemudian gitu-gitu sih. Jadi yang mendung ya udah mendung aja gitu. Ini ada Blok M tuh Gojek. Wah, ya paling yang kecil-kecil kayak gini, Circle K gitu-gitu rame. Yang sepi sih beneran. Ternyata gini Blok M tuh kalau hari pertama lebaran. menarik. Soalnya tuh yang gue tahu tuh Blok M tuh emang ramenya pol-polan gitu. Bahkan kayak apalagi udah sore, entah mau itu ya, mau hari kerja, hari libur, mau pas puasa gitu, orang pun macet loh. Tapi ini sih sekarang tidak rame sama orang-orang yang lebaran di sini sih. Nah, gitulah Blok M ya guys. Ini Blok M Plaza. Kita coba. Nah ya, sini aja deh. Ini lurus aja ya. Ekosistem Gojek ini banyak ngasih advertisement di sini ya. Nggak itu sih nggak heran sih, belakangnya kantor Gojek. Ini restoran Jepang. Ya ini Blok M Plaza. Biasanya Blok M Plaza tuh yang terkenal tuh Masjid Lantai 7-nya loh. Soalnya kayak gak tahu ya apa, rame, terus kajiannya katanya menarik sih. Dan waktu itu pernah nyoba, waduh beneran kayak penuh banget loh. Itu waktu Ramadan sih, tahun lalu. Gila. Gini ya ternyata pada yang tutup atau yang siang itunya buat ya, dagangnya buka siang gitu.
Sebenarnya ini kawasan kuliner juga sih di Blok M ini, makanya kenapa rame. Ya gitu lah ya, nanti kita coba naik MRT ya di sini, mau keliling-keliling dulu bentar, nanti kita itu lagi, kita lanjut lagi kemana, lihat aja nanti. Itu artinya apa? Ternyata yang rame itu makanannya. Ya makanan di dalam gini rame banget, ternyata masih ada, nggak pernah sudah sepi. Tadi tak lihat ini sih sampai tanggal 29 Maret kayak festival makanan gitu sih di sini guys. Nah ini baru satu, di depan ada lagi. Ini yang ramai di Blok M. Ya selain kawasannya itu terintegrasi sama transportasi umum ya, pilar-pilar transportasi umumnya di Blok M ini tuh dimanfaatin buat promo-promo film bisa loh. Ya kayak gini-gini nih, di situ juga ada gitu. Menarik sih, daripada itu kan cuma dibuat graffiti gitu, jadi ya kayak kelihatan estetik. Bagus sih pengembangan Blok M kayak begini nih. Kalau bahasa kekiniannya TOD. Nah ini kita masuk MRT apa aja. Oh gitu. Ini ada larangan-larangannya. Nah, kayak gini, nggak boleh bawa duren. Padahal duren enak loh. Oke, ini ada merch-nya, merch. Boleh juga. Nah ini kita masuk. Jadi kalau yang sebelah sini itu pintu keluar sih, jadi orang-orang keluar nanti ngetap ke sana. Ini kita kalau mau masuk lewat sini. Buat kayak gini. Oh itu dari arah atas. Harus ada screening dulu barang bawaan gulungnya, terus dia di screening dulu sih. Dan kayaknya agak ribet juga ya kalau
sambil ngevideoin sambil lewatin screening gitu, nggak enak juga sih. Nanti itu aja deh, kita pause dulu videonya supaya bisa masuk ke market. Ciao. Apakah Rp1 kita lihat dulu sini ya. Pas keluar ya, akan keluar apakah Rp1. Tapi sementara kita masuk dulu arah Lebak Bulus. Enaknya keliling Jakarta tuh bisa pakai transportasi umum kayak gini, udah banget gitu sampai dulu gua kuliah di Malang gitu. Mau kemana-mana harus pakai motor, mobil dan sebagainya. Sedangkan kalau di sini tuh enaknya tuh transportasi umum, jadi jalan keluar sampai ini ada rutenya. Kita di Blok MBCA mau ke Lebak Bulus. Ya, selain itu, selain pilar yang di bawah tuh, pilar-pilar yang di dalam stasiun bisa jadi advertisement juga loh. Masuk sih skema buat ini ya, pembiayaan operasional stasiun MRT. Keren. Masih nunggu keretanya datang lagi. Ini gue pakai masker lagi soalnya pengap ya. Ya walaupun itu ya transportasi umumnya banyak dan sebagainya, tapi minusnya tuh polusinya Jakarta itu ya Allah ya Robbi ya. Beda sih sama di Malang. Ya Malang plusnya udaranya enak, bersih, tapi untuk transportasi umumnya ya lebih itu sih masih perlu ditingkatkan ya, masih lebih kurang gitu. Kita lebih parah sih, bisa dibilangnya lebih parah daripada di sini. Karena yang sekarang masih yang lebih mendingan tuh Transjatim, itu pun belum semuanya kalau di Malang. Sedangkan kalau di Jakarta tuh ya udah mana gitu, bahkan udah banyak transportasi. Ya insya Allah bisa itulah ya, transportasi umum di Indonesia tuh bisa merata gitu, dan bisa lebih modern gitu. Karena ya jujur aja sih kalau misalnya kayak transportasi di daerah gitu, ngandelin angkot atau bis kota yang kita nggak tahu harganya berapa, yang tahu cuma supirnya, setelah mungkin kayak 5.000 gitu, tapi tahu-tahu misalnya supirnya lagi kamu dinaikin 7.000, itu kan bikin kita gitu. Itu sih apa refleksi buat transportasi umum di Indonesia setelah gue naik berbagai transportasi di Jabodetabek ini. Ini rutenya udah datang, nanti kita lanjut lagi. Ciao. Udah di dalam perjalanan ke Lebak Bulus dan sepi keretanya, bisa dilihat ya. Nggak terlalu banyak. Enak sih kalau sepi-sepi kayak gini. Kalau misalnya pas lagi jam kerja gitu-gitu ya, besok-besokan dan sebagainya gitu, jadi hal lumrah loh. Dan kadang kayak mungkin teman-teman gue yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur ataupun yang dari luar Jabodetabek kaget pas gitu, sama kayak kok sampai malam nggak pernah berhenti buat padat gitu transportasi umum di sini. Ya begitulah ya.
masuk stasiun akhir si Lebak Bulus ini. Jadi kalau misalnya mau kemana lagi dan mau nyebrang aja sih, misalnya mau balik lagi berarah nanti nyebrang lagi aja. Dan lokasinya langsung sebelahan sama Damkar Jaksel loh, stasiun MRT Lebak Bulus ini. Ini aman itu kalau misalnya ada apa-apa gitu terkait stasiun. Ada wahana buat mainan anak, seru sih kalau transportasi umum tuh jadi tempat ini, tempat buat sarana bermain juga untuk anak-anak, jadinya nggak monoton gitu. Nah itulah yang mungkin bisa dibilang nggak ditemuin di transportasi tradisional gitu, karena kayak tempatnya tuh ya nggak kayak tempat yang ramah gitu untuk anak-anak, dan capek juga pada waktunya gitu. Dan penuh ketidakpastian juga sih kalau di transportasi tradisional itu. Ya insya Allah itulah ya bisa hingga minimal seluruh Pulau Jawa tuh terintegrasi gitu, dari Banten sampai ke Banyuwangi transportasi umumnya, nggak cuma bis kereta doang, kereta jarak jauh maksudnya gitu, tapi di tiap-tiap kota provinsi gitu punya transportasi umum seperti yang ada di Jakarta ini. Ya harapan gue sih gitu ya, soalnya emang penting banget sih transportasi umum itu gitu. Oh ini ternyata udah langsung sama depo buat rangkaian MRT-nya buat dipelihara gitu. Jadi misalnya kayak maintenance dan sebagainya tuh di sini. Menarik juga. Please check your belongings and step carefully. Thank Kita lanjut lagi. Ini gue mau ke tempat saudara gue di Jakarta Utara sih. Jadi ini habis ini langsung naik Transjakarta ya, kalau Mers ya. Rp1 juga ini di MRT seperti yang namanya. Oke, jadi ini naik 10 kita habis Jakarta. Udah keluar dari MRT ya kan, walaupun mendung ya
bisa dilihat tuh mendung-mendung ini, tapi nggak hujan guys. Hujannya mungkin nanti ya pas malam. Lihat ini ya, lihat jalanannya tuh ya so-so lah ya. Enggak yang rame-rame banget tapi masih oke lah. Dan banyak plat B juga sih, berarti nggak semua plat B ninggalin Jakarta secara sekaligus. Itulah ya guys, nanti kita lanjut lagi. Ketemu double decker tapi buat city tour. Nah itu kalau lihat ya, kanopia dibuka gitu guys, jadinya cuma berapa, setengahnya doang yang kebuka, setengahnya tutup gitu yang di atas. Menarik. Oke, kita bakal melihat lagi. Kali ini bisa lebih jelas ya, dapat Rp1. Jarak jauh. Trouble doang. Rp1 guys, dan langsung disambut M-Trans. Wah, jadi langsung disambut M-Trans tronton balap kita guys. Ini pusat mudiknya di Jakarta Utara. Terminal bus Tanjung Priok kan. Ini ada apa lagi nih? Jaya, Trans, ada Harapan Jaya, bagian Jawa Timur nih, Harapan Jaya. Ada kesehatannya, Sinar Jaya juga ada, Prima Jasa,
kemana sih? Ke terminal Tanjung Priok. Sebelumnya tuh nggak tahu hehehe.